Selamat siang. Sore ya ini ya. Selamat Sore, sore, Bu. Bu. Hari ini kita sampai pada pertemuan ke-12, yaitu mengenai RWL, OAS, kemudian keluhan muskuloskeletal. Jadi menggunakan NPM. Bisa menggunakan NPM ataupun menggunakan kontrak untuk muskuloskeletal. Jadi kalau dilihat di situ untuk NPM, jadi ini NPM ini merupakan cara yang sederhana. Cara sederhana itu subjektif. Nah, karena subjektif ini, maka kita harus bisa mensiasati. Jadi kalau dilihat di situ sakit pada leher, jadi kan ada skala Likert ya, tidak sakit, kemudian cukup sakit, sakit, dan sangat sakit. Jadi merujuk ke area-area bagian-bagian dari tubuh yang ada keluhannya. Jadi kalau misalnya untuk mereduksi subjektif tadi, kita bisa membuat indikator. Jadi misalnya dengan kalau tidak sakit itu misalnya indikatornya apa, kemudian cukup sakit, katakan cukup sakit itu kalau tidak itu kan berarti ya Pak, cukup, kemudian sakit sekali. Nah ini bisa dibuat misalnya dalam 1 bulan ya, 1 bulan misalnya kalau tidak sakit ya berarti kan itu tidak sakit. Kalau misalnya cukup sakit, nah ini untuk skala Likertnya 1 bulan bisa dibagi menjadi 4. Kan ini skala Likertnya kan 4 ya ini. Jadi kalau 1 bulan dibagi 4 itu berarti kan 3 ya. Berapa? 30 dibagi 4 sekitar 6 atau 5 ya. Nah kalau tidak sakit itu misalnya ya memang dalam 1 bulan itu tidak merasakan keluhan apapun. Kemudian kalau cukup sakit misalnya. Nah kalau tadi 4 dibagi misalnya 6 ya. Kalau 6 itu misalnya cukup sakit. Kemudian kalau sakit itu 12, ada 12 kali dalam 1 bulan itu merasakan sakit. Kemudian kalau sangat sakit ya lebih dari 12. Jadi bisa dibuat cara seperti itu. Jadi biasanya kita yang ini ya, kalau kuesioner ini kita harus bicara dulu dengan subjek yang akan kita observasi. Jadi kita perkenalkan dulu, kemudian apakah responnya itu bersedia atau tidak. Kemudian kalau misalnya bersedia ya kita jelaskan tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira area tubuh mana yang paling mengalami keluhan. Jadi ini beda dengan MSCS, beda dengan keluhan muskuloskeletal. Kalau MSCS itu kan berarti disorder, itu ada gangguan. Nah, ini kan keluhan.
Nah, kemudian setelah diketahui, misalnya itu total kuesionernya berapa ya itu? Totalnya sekitar ada 27 ya, 27 atau 28 ya. Kan 0 ada 0 ya, nomor 0. Seharusnya kan 1, 2, 3, 4. Berarti kan ada sekitar 28. Jadi sekitar 28. Nah, ini kan untuk skornya. Ring skor. Jadi misalnya kalau 28 sampai 49 setelah tadi dihitung ya, dihitung. Itu kan nanti misalnya kalau tidak ada keluhan misalnya 0. Kemudian cukup terus 1. Nanti itu kalau dihitung 28 sampai 49 itu kan rendah. Jadi kalau rendah itu di dalam teori itu belum memerlukan perbaikan. Kemudian kalau skornya setelah dihitung dari jawaban kuesioner itu tadi misalnya 50 sampai 70 itu berarti sedang. Jadi mungkin memerlukan perbaikan di kemudian hari. Kemudian kalau 71 sampai 91 itu artinya tinggi. Jadi memerlukan sebuah tindakan atau usaha segera. Kemudian kalau 92 sampai 112 itu memerlukan sebuah tindakan usaha yang menyeluruh dan secepat mungkin. Jadi di sini untuk NPM ini merupakan cara yang sederhana, tapi kelemahannya itu adalah subjektivitas. Namun untuk subjektivitas itu bisa disiasati dengan cara seperti yang sudah dipaparkan tadi. Jadi untuk skala Likert itu codingnya tadi bisa coding ya, tidak sakit misalnya 0, kemudian agak sakit 2, kemudian sakit 3, terus kemudian 4 ini sangat sakit. Ini total maksimal skornya kan 112. Misalnya ya tadi mau sakit kaku pada leher atas misalnya skornya misalnya kan terdapat 18 bagian tubuh yang mempunyai skor tinggi misalnya setelah dihitung. Misalnya pada bagian leher atas, leher yang atas, pinggang, dan bawah
kanan, pergelangan kanan kiri. Setelah diperoleh nilainya 75, maka keluhan otot yang dirasakan masuk dalam kategori tinggi. Jadi itu di coding misalnya. Berarti ini di-share juga tidak? Jadi melalui NPM ini dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan dengan tingkat keluhan. Jadi mulai rasa tidak nyaman atau agak sakit sampai dengan sangat sakit. Nah, dengan menganalisis peta tubuh atau Nordic Body Map atau NBM seperti gambar-gambar yang di form atau gambar yang sudah dikirimkan tadi, maka ini dapat diestimasi kira-kira jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh responden atau pekerja. Jadi sekali lagi cara ini memang sangat sederhana dan mudah, namun kurang teliti karena subjektivitasnya tinggi. Nah, bisa juga untuk menekan bias atau subjektivitas tadi, maka bisa dilakukan pengukuran sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Jadi di sini untuk mengatasi subjektivitas tadi. Jadi sebelum bekerja itu respondennya disuruh mengisi, kemudian setelah bekerja itu diisi kembali sehingga akan didapatkan objektivitas. Nah, kemudian untuk pengendaliannya tentunya menggunakan hierarki pengendalian. Jadi ada rekayasa teknik. Jadi rekayasa teknik itu meliputi eliminasi, substitusi, atau bisa juga melakukan isolasi atau partisi. Jadi melakukan pemisahan antara sumber bahaya dengan pekerja, misalnya memisahkan ruang mesin yang bergetar dengan ruang kerja lainnya. Bisa juga dengan ventilasi, yaitu menambah ventilasi untuk mengurangi risiko sakit, misalnya akibat suhu udara yang terlalu panas. Jadi eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya yang ada. Untuk eliminasi ini memang agak susah ya karena
dan jarang bisa diterapkan karena mengingat kondisi dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan peralatan yang ada. Nah, kemudian kalau substitusi yaitu mengganti alat atau bahan dengan bahan yang baru yang lebih aman. Misalnya penggunaan DDT ini bisa menggunakan turunan dari DDT. Nah, kemudian yang kedua menggunakan rekayasa manajemen atau administratif. Jadi bisa dengan pendidikan, pelatihan, shift kerja, dengan melakukan pengawasan yang intensif, dengan SOP ataupun dengan poster-poster. Nah, kemudian yang ketiga tentunya merupakan pilihan yang terakhir, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Nah, kemudian kalau OAS ini adalah sebuah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi postur tubuh saat bekerja. Jadi metode ini mulanya dikembangkan oleh perusahaan Ovako di Finlandia pada tahun 1970-an, yaitu untuk mengidentifikasi postur kerja yang tidak ergonomi dan berpotensi menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Jadi untuk OAS ini menganalisis misalnya postur punggung, apakah tegak, membungkuk, ataupun miring, kemudian postur lengan dan tangan, postur kaki, kemudian beban yang diangkat atau dibawa. Untuk langkah dari OAS itu dengan melakukan observasi yang pertama. Jadi observasinya bisa dilakukan observasi secara langsung maupun dengan merekam. Nah, kemudian langkah yang kedua diklasifikasikan untuk posturnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penilaian risiko. Kemudian setelah penilaian risiko dilakukan rekomendasi. Suara saya apa bisa terdengar ya? Soalnya sini kok Dengar, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi OAS ini merupakan sebuah metode ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi postur kerja
pada pekerja yang dapat mengakibatkan muskuloskeletal ataupun keluhan otot. Di OWAS ini memberikan informasi mengenai penilaian postur tubuh. Postur tubuh pada saat bekerja sehingga dapat dilakukan evaluasi dini atas risiko dari tubuh manusia yang terdiri atas beberapa bagian, misalnya lengan, punggung, kaki, serta pembebanan saat kerja. Recording in progress. Nah, di situ di dalam gambar itu di PPT itu ada penilaian untuk punggung, kemudian penilaian untuk bagian lengan, penilaian untuk bagian kaki, kemudian penilaian untuk beban, misalnya kurang dari 10 kg ataukah 10-12 ataukah lebih dari 20 kg. Nah, setelah itu nanti akan dicocokkan dengan tabel. Nah, setelah diperoleh dari grand score OWAS, nanti langkah berikutnya adalah menentukan tindakan berdasarkan kategori nilai grand score OWAS. Untuk tabel tingkat aksi yang diperlukan dilakukan berdasarkan grand score nilai kategori aksi yang dilakukan. Jadi untuk metode penilaian keluhan sistem muskuloskeletal ini bisa menggunakan OWAS, bisa menggunakan ROLA, bisa menggunakan REBA, bisa menggunakan NPM. Jadi kalau untuk NPM ini merupakan penilaian subjektif. Jadi untuk subjektivitas tadi bisa diatasi dengan memberikan kuesioner sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Nah, tentunya dalam pemberian kuesioner itu harus didampingi. Jadi jangan dibiarkan misalnya pekerjanya centang sendiri. Jadi dijelaskan kita bisa membaca pernyataan itu, kemudian kita mencentang. Itu dilihat tergantung dari pendidikannya ya. Kalau misalnya sarjana, kita bisa mendampingi apabila ada pertanyaan, kita bisa menjelaskan. Jadi sekali lagi untuk metode OWAS, kepanjangan dari OVACO, Working Analysis System. Ini merupakan suatu metode yang menilai postur kerja pada saat bekerja.
Nanti izin, apakah memang di-mute suaranya? Oh, dari tadi belum kedengaran. Oh, jadi kita masuk ke RWL. Jadi RWL itu adalah recommended weight limit atau kepanjangan dari RWL. Jadi ini digunakan untuk menentukan berat maksimum suatu beban yang dianggap aman untuk diangkat ataupun dipindahkan oleh pekerja ataupun individu dalam suatu kondisi kerja tertentu tanpa meningkatkan risiko cedera otot rangka, terutama bagian punggung bawah. Nah, untuk RWL itu sendiri memang dikembangkan oleh NIOS, kepanjangan dari National Institute of Occupational Safety and Health. Jadi tujuannya untuk membantu mengidentifikasi tugas pengangkatan yang berpotensi berbahaya dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko cedera. Jadi untuk RWL ini dihitung berdasarkan beberapa faktor, misalnya berat beban vertikal dari jadi berat beban awal itu posisi vertikal ya, beban dari lantai kemudian saat diangkat dan diturunkan. Kemudian ada jarak horizontal. Jadi jarak antara beban dan tubuh individu saat mengangkat, kemudian tinggi awal beban yaitu posisi vertikal awal beban dari lantai, kemudian frekuensi pengangkatan dalam satuan waktu, kemudian rotasi tubuh saat berputar atau mengangkat, kemudian pegangan beban, apakah itu kualitas koplingnya itu apakah baik buruk ataukah tidak ada pegangan. Jadi untuk RWL itu rumusnya ada LC atau load constant, yaitu nilai dasar yang dianggap aman. Jadi konstantannya itu ada yaitu 23 kg. Kemudian horizontal multiplier yaitu faktor jarak horizontal. Kemudian vertikal multiplier faktor posisi vertikal, kemudian distance multiplier faktor jarak perpindahan vertikal, dan asimetri multiplier itu faktor rotasi tubuh, kemudian FM atau frekuensi multiplier faktor frekuensi, kemudian coupling multiplier yaitu faktor kualitas pegangan. Nah, kemudian untuk tujuan RWL ini digunakan untuk mengurangi risiko cedera saat mengangkat beban, membantu merancang ulang tugas kerja agar lebih ekonomis, kemudian menilai kebutuhan peralatan bantu seperti troli atau menggunakan alat bantu lainnya, misalnya seperti forklift, menyusun kebijakan keselamatan kerja yang tentunya lebih baik. Nah, kemudian kalau dilihat di PPT,
Jadi untuk penggunaan faktor yang baik ini dapat digunakan untuk memberikan pedoman desain sendiri. Misalnya dalam contoh soal kerja, melakukan pekerjaan mengangkat dan memindahkan kotak dan bagian. Kemudian jarak horizontalnya atau height itu yang akan disebut. Kemudian jarak vertikalnya dan jarak desimasinya. Nah, kemudian berat kotaknya 12 lbs. Nah, pekerjaan ini setelah diukur itu dilakukan lebih dari 1 jam, dikurang dari 2 jam hari. Habis itu diketahui ya, resultannya 4,9 meter. Nah, kalau dalam inci maka 17,1. Jadi 18 inci. Dan vertikalnya 60. Nah, dengan 24 inci, kemudian desainnya 154 sama dengan 61 inci. Jadi desain menggunakan batang itu 61 inci. Kemudian frekuensinya 0,2 menit, durasinya 1,5 jam, berat material yang diangkat itu 12 lbs. Maka kita tinggal memasukkan rumusnya di 90, kemudian dalam kurung 6 dibagi H, kemudian kali 1 min 0,1, kemudian B dikurangi 30,
kemudian dikali 7 plus 3 per distance, kemudian kali 1 kurangi F kurangi per F max. Kemudian diketahui setelah dihitung H faktornya itu 6 per 18. Maka sama dengan 0,33. Kemudian faktornya diketahui 0,94, distance-nya 75, dan faktornya 983. Nah, kemudian dimasukkan hasilnya, diketahui nilainya 20,58. Kemudian MPL-nya 3 kali AL, maka 3 kali 20,58 sama dengan 61,75 LBS. Nah, kesimpulannya AW ini kurang dari L, maka tos ini bisa diterima oleh sebagian pekerja tanpa menimbulkan LPP. Nah, untuk bukunya bisa dilihat dari NIOSH yang judulnya NIOSH Lifting Equation. Nah, kemudian untuk kontrak ini menggunakan SNI. Jadi SNI nomor SNI 901 saya sharing dulu. Recording in progress. SNI-nya ya pakai ini. Ini nanti bisa download di situ mengenai kontrak. Jadi SNI 1911 2021 ini isinya adalah pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ekonomi di tempat kerja. Jadi untuk keluhan muskuloskeletal tadi bisa melakukan kontrak, bisa juga menggunakan NBM. Jadi kontrak ini untuk SN ini menetapkan metode identifikasi keluhan
gangguan otot rangka akibat kerja atau disingkat dengan gotrak. Jadi ini membicarakan jadi yang dimaksud dalam SMI ini, yang dimaksud dalam gotrak, gangguan otot rangka akibat kerja ini adalah keluhan atau nyeri karena adanya cedera dan gangguan pada otot tendon sendi saraf serta jaringan lunak yang lainnya. Jadi untuk identifikasinya keluhan aktivitas survei keluhan gotrak ini dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada populasi pekerja. Jadi untuk prinsip pengukurannya, seluruh pekerja yang disurvei ini harus mendapatkan informasi yang berhubungan dengan manfaat dari pengukuran gotrak. Jadi survei ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja. Jadi diberitahu dulu supaya mereka tidak ada penilaian-penilaian yang negatif. Misalnya, oh ini untuk penilaian kinerja, sehingga mereka memberikan jawaban-jawaban yang bagus-bagus. Sehingga ini harus diberitahukan bahwa ini bukan untuk menilai kinerja. Nah, untuk pelaksanaan observasi pendahuluan potensi bahaya ekonomi, maka petugas ini harus mengidentifikasi jenis pekerjaannya, kemudian tugas, jadi bisa menggunakan video untuk merekam siklus kerja. Misalnya untuk pekerja pembuatan tahu, misalnya di industri atau pabrik pembuat tahu misalnya. Nah, ini bisa direkam videonya, kira-kira siklus kerjanya itu seperti apa. Atau misalnya di penambang pasir atau di petani. Nah, ini peralatan yang digunakan ada ini alat perekam video, bisa juga tripod ya untuk menunjang peletakan video. Nah, kemudian untuk penilaiannya, jadi pekerja atau pekerja yang akan diamati itu hasilnya misalnya 30-40%, maka dari seluruh pekerja yang disurvei ini, atau bisa juga didasarkan pada tabel tingkat risiko keluhan gotrak. Jadi di situ ada severity atau keparahan dan frekuensi. Nah, frekuensinya kalau dilihat di SNI itu ada tidak pernah, terkadang, sering, selalu. Terus kemudian keparahannya tidak ada masalah, kemudian tidak nyaman, sakit parah. Nah, kalau untuk tingkat keparahan tidak ada keluhan, artinya tidak ada
tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian kalau tidak nyaman, artinya ada keluhan dan mulai atau cenderung mengganggu pekerjaan. Kemudian ada sakit atau nyeri yang mengganggu pekerjaan, kemudian sakit parah, itu sangat nyeri sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Kemudian untuk tingkat frekuensi ini tidak pernah terjadi, bisa terkadang itu bisa terjadi 1-3 kali dalam 1 tahun. Kemudian sering bisa terjadi 1-3 kali dalam 1 bulan. Kemudian selalu terjadi hampir setiap hari. Nah, kemudian kalau di tingkat risiko keluhan gotrak, di situ ada warna hijau, kuning, merah. Nah, kalau hijau artinya 1-4 tingkat risikonya rendah. Kemudian kalau kuning 6 tingkat risikonya sedang, dan merah 8-16 tingkat risiko tinggi. Jadi untuk prosedur perekaman, teristimewa peralatannya harus dilengkapi, kemudian bisa direkam setiap pekerjaan untuk mengamati semua aspek tugas. Jadi bisa direkam 5-10 menit untuk setiap pekerjaan yang diamati. Jadi pegang kameranya itu harus stabil, jadi menggunakan tripod. Jadi jangan berjalan kecuali benar-benar diperlukan. Kemudian mulai direkam setiap tugas, kemudian seluruh tubuh bekerja haruslah tertangkap di kamera atau video, termasuk tempat duduk, kemudian pembukaan tempat bekerja berdiri. Kemudian terbesar pada bagian tangan atau lengan atau bagian tubuh lainnya yang mungkin mengalami beban atau tekanan karena tugas pekerjaan. Jadi ini disarankan dalam SNI ini merekam beberapa pekerja untuk menentukan apakah pekerja dengan berbagai organ tubuh memiliki postur tubuh yang berbeda. Jadi ini bisa direkam dari berbagai atau beragam sudut yang diperlukan untuk bisa menangkap bagian tubuh yang dicurigai bermasalah. Jadi perekaman ini rekam pekerjaan itu dilakukan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Apakah ada yang sudah mempunyai SNI 9011 2021 untuk SNI Gotrak ini?
Apakah ada yang sudah punya untuk SNI kontrak? Belum punya, Bu. Kalau tidak ada, saya semua materi apakah sudah bisa di-download? Proses Sudah bisa, Bu. Baik dari sini, apakah ada yang ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Eh, Selamat sore, mohon maaf jika ada kekurangan. Izin live. Sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih.